Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya ingin bertanya, kudrah dan iradah itu kan juga ada pada makhluk. Seperti rencana seseorang untuk pergi. Terus dia pergi, itu kan kudrah. Namun sifat Allah tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk. Bagaimana penjelasan mengenai hal ini Ustadz? Ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan ada, itu bukan kudrah, iradah namanya. Kalau kudrah udah berbuat, iradah berencana. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Mending terbalik daripada nggak tanya. Dah, Pak Ustaz, kita ada sifat iradah, rencana. Itu belum terwujud kerja, masih dalam hati. Itu namanya iradah manusia. Belum kerja. Seperti kita kawin 2023, itu sudah ada iradah, rencana, tapi belum kerja. Itu sudah ada iradah pada makhluk. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman tak boleh ada kesamaan iradah yang ada pada kita dengan iradah yang ada pada Allah? Nah, bagus pertanyaan, bagus. Itu hanya sama pada ucapan, tak sama pada pemahaman. Ucapan sama, pemahaman tak sama. Dan jangan diyakini sama. Karena nggak sama. Nah, di mana perbedaan? Lafadznya sama. Allah ada sifat iradah, bahasa Arab. Kita juga ada sifat iradah. Nah, kan sama-sama ada. Sama apa? Ucapan. Atau kalau kita terjemah, Allah ada satu sifat berkehendak. Kita manusia juga ada sifat berkehendak. Yang ketiga, tambah lagi. Allah ada satu sifat namanya berencana. Kita juga ada sifat nah, Allah berencana, kita berencana. Itu hanya sama pada ucapan, pada lafaz, pada kata-kata. Allah ada iradah, kita ada iradah. Hanya sama pada lafaz, pada kata. Allah ada kehendak, kita juga ada kehendak. Nah, itu sama pada tulisan, tetapi kalau diberi paham, justru tidak sama. Sama pada ucapan, tidak apa-apa. Sama pada ucapan, tidak apa-apa. Maknanya begini, sama pada kata-kata, tidak masalah. Kalau enggak, kalau bermasalah kita enggak tahu cari kata lain. Contoh gini, sebelum saya jawab. Allah ada atau tidak? Nah, kalian ada atau tidak? Pasti nggak boleh jawab ada, katanya nggak boleh sama. Bukan itu maksudnya. Allah ada kan? Kita juga sama-sama ada kok. Katanya, kalimatnya sama-sama ada. Bahasa kita ada, bahasa Arab wujud. Tetapi maknanya tidak sama. Di mana perbedaan? Ada Allah, ada tak pernah didahului oleh tiada. Ada kita pernah didahului oleh tiada. Nah, sudah beda. Ada Allah tak pernah disudahi dengan tiada. Ada kita disudahi dengan tiada. Pasti nggak sama. Sama pada kata tidak masalah. Begitu juga iradah. Allah wajib bersifat iradah, berencana, berkehendak. Kita juga ada iradah, berkehendak atau di mana perbedaan? Nah, ini yang perlu jawab. Beda memang sudah beda. Ini jangan salah. Beda memang sudah kita akui beda karena beda, bukan supaya beda. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang. Kenapa kita mesti mengakui beda iradah Allah dengan iradah kita? Jawab. Apa? Dah ujung itu jawabannya. Karena beda, maka kita akui beda karena bukan kita akui beda supaya tahu di mana letak perbedaan kata karena dan supaya? Beda jauh itu, seperti langit dan bumi itu. Kalau karena duluan ada. Kenapa kalian akui ada? Karena ada. Kalau supaya setelah kita akui baru ada. Nampaknya ini jauh terus. Harus diulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Allah ada atau tidak? Kita ada atau tidak?
saya tanya, kalian mengakui kalau Allah itu ada? Nah, kalian mengakui kalau kita ini ada? Akui juga kan? Nah, ada yang ada pada Allah sama atau tidak dengan ada yang ada pada selain Allah kita? Tidak sah? Kalau tidak sama berarti berbeda. Nah, kalian sudahkah mengakui perbedaan ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada kita? Ditanya lagi, kenapa kalian mengakui beda? Apakah supaya beda atau karena beda? Karena beda, bukan supaya beda. Kenapa kamu akui Allah ada Allah beda dengan ada kamu? Ya supaya beda lah. Kalau nggak saya akui, inti nggak beda. Oh bukan. Tanpa kita mengakui, telah beda dari sonohnya. Paham maksudnya? Jadi konsekuensinya bukan bagi Allah, konsekuensinya bagi kita. Ketika kita meyakini ada Allah dengan ada kita sama, apa? Keimanan kita itu masih berbahaya. Ini maksudnya. Bagi Allah nggak ada pengaruh. Bagi Allah nggak ada pengaruh. Saya pernah menyampaikan begini, andai kata seluruh penduduk bumi ini taat kepada Allah, apakah zat Allah akan naik derajat? Tidak. Sebaliknya, apabila seluruh penduduk bumi ini bermaksiat kepada Allah, apakah zat Allah akan turun derajat? Tidak. Zat Allah zat yang sempurna. Zat Jamal dan Kamal. Kembali ke masalah iradah. Allah ada sifat iradah, kita juga ada. Tetapi berbeda. Mestikah kita mengakui beda iradah Allah dengan iradah kita? Mesti. Wajib bahkan. Kita akui beda rencana Allah dengan rencana kita supaya beda atau karena beda? Karena beda. Di mana beda? Ah, ini di mana beda? Kalau rencana Allah bersifat kidam dan baka. Tapi kalau rencana kita tidak kidam, tidak baka. Paham? Kita berencana pernah didahului oleh tidak berencana. Allah berencana tak pernah didahului oleh tidak berencana. Allah selalu berencana. Beda atau tidak? Beda. Yang kedua, iradah Allah, rencana Allah atau kehendak Allah tidak pernah disudahi. Kehendak Allah itu nggak pernah ada kekal. Tetapi rencana kita nggak kekal. Hari ini berencana begini, besok kita rubah rencana kita. Pasti nggak kekal. Berarti beda. Hanya sama pada kata-kata, tetapi setelah dianalisa tidak sama. Nah, inilah yang menjadi pengakuan kita. Sebenarnya kan ngaji tauhid cukup mudah. Paling mudah ngaji tauhid menurut saya. Karena tugas ngaji tauhid akui saja. Akui Allah ada. Udah kamu akui, udah beriman. Akui Allah kidam, sudah aku akui. Akui Allah baka. Tugas mengakui saja. Karena sudah ada. Bukan tugas kita mengadakan. Kan bukan tugas kita mengadakan Allah ada. Mana tugas kita? Tugas kita mengakui Allah ada. Tugas kita mengakui Allah kidam. Tugas kita mengakui Allah baka. Tugas kita mengakui Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk. Tugas kita mengakui qiyamuhu binafsih, Allah itu tak butuh kepada makhluknya, berdiri sendiri. Tugas kita mengakui Allah itu wahdaniyah, esa pada zatnya kita akui, esa pada sifatnya kita akui, esa pada perbuatannya kita akui. Bagaimana pengakuan kita? Harus sesuai dengan sebenarnya. Jangan pengakuan kita nggak sesuai dengan Pak Ustaz, panjang kali jawaban. Ambil yang pendek aja. Allah ada iradah, manusia ada iradah. Di mana beda? Iradah Allah itu kita baka. Rencana kita nggak bersifat kidam, nggak bersifat bak. Yang kedua, Allah bersifat berencana, bukan dicipta. Rencana Allah bukan dicipta. Kalau awalan di kan ada yang mencipta. Kalau kalimat yang di awalan dengan dipukul, ada yang memukul, ya kan? Ditonjok, ada orang yang menonjok. Iradah yang ada pada zat Allah itu bukan dicipta. Berarti nggak ada zat satu lagi yang memberikan Allah itu bersifat iradah. Tapi kalau rencana yang ada pada kita dicipta. Siapa yang cipta? Allah.